Saudara, Kementerian Kesehatan memastikan proses imunisasi COVID-19 untuk tahap pertama akan dilakukan pada akhir November 2020 jika tidak meleset. Namun masih banyak yang harus disampaikan pemerintah mulai dari harga, kualitas, distribusi dan juga kesiapan puskesmas hingga rumah sakit. Sampai siapa yang kemudian menjadi prioritas pertama untuk kemudian divaksin, disuntik. Dan siapa pula yang mendapatkan vaksin gratis atau mandiri. Selain itu, sejauh mana perkembangan pengujian vaksin yang sedang dilakukan di Indonesia? Untuk membahasnya kita masih menunggu tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dhani Amrul Ihdan yang sudah terhubung. Ada Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung, Kusnadi Rusmil. Dan kemudian ada Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Nidom Foundation, Hairul Anwar Nidom, Profesor, serta anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani Hermawan. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, selamat malam. Kami masih menunggu nanti terkait dengan KSP. Oke, baik, Bung Dhani sudah bergabung? Bung Dhani Amrul Ihdan? Ya, sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dhani, saya ingin kepastian dulu. Akhir November 2020 akan ada distribusi vaksin yang kemudian langsung disuntikan kepada masyarakat. Betul demikian? Jadi kembali saya tegaskan ya, bahwa pada prinsipnya bahwa pemerintah menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak. Ya. Salah satu tugas pemerintah yang termasuk di dalam konstitusi. Dan yang kedua, pemerintah juga mengambil beberapa inisiatif taktis di lapangan dengan mempersiapkan berbagai skenario dan beberapa plan A, plan B, dan plan C. Karena kita tahu bersama Sinovac dengan Bio Farma dan Unpad yang saat ini finalisasi uji klinis masih berlangsung, tentu pemerintah harus berupaya untuk mengadakan vaksin dengan cepat. Dengan Sinovac, dengan Sinovac. Dan hasilnya akan terjadi pada akhir November 2020. Ya, ada komitmen atas kerjasama, inisiasi kerjasama multilateral untuk ada vaksin yang datang ke Indonesia untuk disuntikan kepada prioritas. Pada suntik vaksinasi kepada prioritas yang termasuk diantaranya adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, pelayan pekerja dengan pelayan publik, dan BPJS, PBI. Oke, saya tertarik dengan ini. Jadi sudah dilihat nanti siapa yang mendapatkan prioritas pertama, bagaimana pendistribusiannya, apakah gratis atau tidak? Bisakah kemudian Anda jelaskan? Karena ini banyak sekali pertanyaan. Kementerian Kesehatan diminta menyiapkan roadmap-nya terhadap pelaksanaan vaksinasi, tempatnya, persiapan fasilitas pendukungnya. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020. Nah, saat ini kita juga masih menunggu uji klinis yang saat ini masih berlangsung di Bio Farma dan di Unpad. Baik, betul. Dan perlu juga kami tekankan di sini, kita tidak perlu ragu terhadap pelaksanaan uji klinis karena Unpad, Prof. Kusnadi dan teman-teman di Unpad sudah memiliki fasilitas riset yang berstandar. Bio Farma juga sebagai champion dalam perusahaan global vaksin. BUMN kita sudah berkiprah di pasar internasional dengan ekspor lebih di 120 negara. Jadi kita tidak perlu... Bung Dhani, mohon maaf. Soal perdebatan vaksin nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi saya ingin tanya dulu terkait dengan prioritas pertama. Siapa yang akan mendapatkan vaksin ini, lalu kemudian bagaimana mekanisme penyalurannya, apakah semuanya gratis, itu penting kemudian untuk diketahui sebagai tahap awal. Nah, jadi pelaksanaan vaksinasi ini itu akan dilakukan ketika sudah ada rekomendasi uji klinis yang memang memenuhi persyaratan rekomendasi WHO, sehingga BP POM berdasarkan Perpres 99 tadi akan mengawasi dengan intensif. Lalu memberikan rekomendasi, MUI juga demikian. Jadi penyuntikan ini akan dilakukan dengan term and condition applied. Nah, term and condition applied itu gimana? Apabila uji klinisnya memang sudah ada rekomendasi dari para ahli atas hasil dari uji klinis yang ada. Jadi sampai sekarang belum ada perencanaan itu karena belum ada hasil dari uji klinis yang kemudian pasti bisa disampaikan. Ini karena ini untuk awam mungkin agak bingung. Apa kaitannya
pola pendistribusian dengan hasil uji klinis? Loh, kalau sudah didistribusikan, sudah mulai disuntik, kan berarti uji klinisnya harus sudah final dan sudah ada Betul, rekomendasi tapi kan hasil yang sudah bisa terbaik. disiapkan dari sekarang, Sudah ada. misalnya tim medis terlebih dahulu, kemudian orang lanjut usia terlebih dahulu, kan nggak ada kaitannya kan dengan uji klinis. Itu rencana. Setelah ini uji klinisnya selesai, ada rekomendasi. Kan nanti ada rekomendasi bahwa keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, atas rekomendasi BP POM, MUI, maka ini bisa dilakukan suntikan vaksinasi kepada prioritas yang tadi disebutkan. Jadi semua term and condition applied ya. Jadi basicnya untuk memulai penyuntikan itu tentu basicnya adalah basic research, basic ilmiah. Nah baru pemerintah berdasarkan rekomendasi itu melakukan penyuntikan dengan prioritas yang tadi. Saya ke Prof. Nidom. Kita tunggu kan November ini kan insya Allah keluar. Ya. Saya ke Prof. Nidom. Sebelum kita bicara soal kontroversi dari vaksinnya, tentu ini harus kita buka. Presiden juga sudah mengatakan agar komunikasi dilakukan oleh pihak pemerintah meskipun ada informasi-informasi dari ahli, ABC dan lain sebagainya. Kita buka kemudian ke publik. Saya ingin ke Prof. Nidom. Sebelum ke kontroversi substansi vaksinnya, saya ingin bertanya soal prioritas dulu. Apakah kemudian prioritas ini baru bisa ditentukan setelah hasil uji klinis final? Ya, seharusnya seperti itu, Mas. Jadi bahkan ada uji klinis 3 dan ada uji klinis setelah itu. Prioritas misalnya ke tenaga medis, orang lanjut usia, itu harus uji klinis dulu. Nggak bisa langsung misalnya sekarang disiapkan dulu, misalnya persiapannya, nanti ketika datang baru langsung didistribusikan. Bukan begitu, ini masalah risiko. Jadi risiko vaksin itu harus zero risiko. Dan bahwa siapapun yang akan divaksin harus betul-betul dia bebas risiko, kalau perlu 0%. Nah itu permasalahannya. Apakah tenaga medis yang diutamakan dan sebagainya itu memang karena faktor-faktor kepentingan. Jadi faktor karena risiko dia, baik dia sebagai faktor penular maupun nanti dia akan ditulari oleh pasien. Dan tidak bisa kemudian disampaikan sekarang siapa yang harus duluan misalnya. Karena itu akan berbeda nanti hasilnya. Bisa jadi tenaga medis duluan, bisa jadi tenaga medis belakangan. Katakanlah seperti itu? Sebaiknya tenaga medis yang mempunyai risiko yang duluan. Karena bagaimanapun risiko yang ada di tenaga medis itu jauh lebih besar daripada sektor-sektor yang lain. Berarti prioritas pertama sudah bisa ditentukan sekarang sebelum uji klinis keluar dong, Prof. Nidom? Ya, seharusnya seperti itu. Kalau saya melihat bahwa itu kan ada skala prioritas. Skala prioritas ya tenaga medis, kemudian siapa-siapa dan sebagainya. Jadi memang faktor risiko itu harus dihitung dulu. Baik, saya ke Bung Dhani. Bung Dhani, artinya prioritas bisa ditetapkan dari awal sebelum kemudian uji klinis keluar. Kan nggak ada kaitannya? Iya dong, prioritas itu memang ditetapkan dulu prioritasnya. Itu namanya langkah kerja. Namun pelaksanaannya tentu kita menunggu rekomendasi dari hasil uji klinis. Ya, jadi perencanaan itu memang harus dibuat timetable-nya. Bahkan sekarang Kementerian Kesehatan kan juga sudah membuat roadmap-nya. Justru itu yang saya kemudian tanya, siapa saja yang kemudian menjadi prioritas pertama? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa itu tenaga medis, itu menjadi prioritas pertama. Para pekerja pelayan publik prioritas pertama. Jadi ada 6 kategori. Oke, silakan sebutkan. Anda belum sebutkan tadi, silakan. Jadi satu, ada yang namanya tadi, tenaga medis. Kemudian kontak erat. Kemudian pelayan publik. Kemudian tenaga pendidik. Ya kan? Kemudian juga termasuk diantaranya adalah penerima BPJS, PBI. Ya kan? PBI. Kemudian termasuk juga ASN atau juga yang tergolong kategori yang berisiko atau comorbid. Nah, itu juga ada termasuk dari kategori yang mendapatkan prioritas. Pertanyaan saya yang kedua, apakah semua ini akan mendapatkan gratis dari pemerintah? Nah, kalau untuk yang gratis maupun yang mandiri kan sudah dijelaskan oleh Presiden ya, bahwa nanti yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu di bawah Kementerian Kesehatan, kemudian yang mandiri akan ada di bawah Menteri BUMN. Nah, kenapa harus ada yang mandiri? Karena tentu yang mampu, ya tentu inilah yang disebut dengan azas kegotong royongan, yang mampu ya ikut membayar, ikut membantu lah di dalam ekosistem penanganan COVID ini. Nah, yang tidak mampu atau yang harus mendapatkan bantuan pemerintah maka dibantu. Nah, makanya tadi kan saya sampaikan, nah pemerintah ini akan lagi menyiapkan settingnya atau aturan-aturan juknis di lapangannya tentang kriteria yang gratis atau tidak. Tapi yang jelas yang BPJS PBI tadi yang mendapatkan fasilitas subsidi atau gratis dari pemerintah. Yang BPJS yang kelas 3 ya ini ya? PBI, ya.
penerima bantuan iuran. bantuan iuran itu pasti gratis. Di luar itu mungkin dia mandiri, artinya harus bayar. Ya, tenaga medis sebagaimana pernah ada kesepakatan antara ID dengan pemerintah, Ya. itu untuk PCR kan sudah digratiskan. Oke. Ya, tinggal nanti yang vaksin ini lagi di Baik, buat bisnisnya. sudah ada informasi berapa range harganya, kisaran harganya? Nah, itu Kementerian Kesehatan sedang menyusun bersama. Bung Dhani? Tampaknya putus. Kita akan segera kembali saudara untuk kita mengupas habis terkait dengan vaksin ini. Saya akan segera kembali karena kita akan bicara panjang soal ini mengenai prioritas, fungsi, lalu kemudian kontroversi. Saat lagi saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Malam.